Ah? Oke. Berarti ini cuman beda huruf I, tapi pemaknaannya beda banget loh. Kita bagi dua aja dulu ya. Islam itu kemasan, Islami itu isinya. Oke? Islam itu identitas, Islami itu kualitas. Oke? Nah, yang diteliti itu bukan seberapa banyak orang identitas Islamnya, bukan. Dan ternyata maaf ya, fakta mengatakan bahwa orang yang identitasnya banyak di satu negara belum tentu punya kualitas bagus gitu. Maka setuju nggak kalau saya bikin statement gini, orang yang KTP-nya Islam itu belum tentu Islami. Betul nggak? Sehingga kalau ibu-ibu sekarang yang Islam baru KTP-nya berarti belum aman gitu kira-kira. Karena keamanan dalam konteks hidup bukan terletak pada identitas, tapi terletak pada kualitasnya. Sampai sini oke? Sip. Berarti pertanyaannya kalau dibicarakan dalam konteks yang namanya Islami, yang dilihat adalah seberapa kualitas Islami itu terjadi di dalam satu negara gitu. Dan perlu ibu bapak ketahui, sorry to say, Arab rankingnya 91 bu. Ibu bapak tahu ya, ada negara yang penyumbang kuota haji terbanyak, umroh terbanyak, masjid, dan ya gitu kira-kira ya. Nah, ya itu negara itu rankingnya 140 loh bu. Ranking berapa? Kira-kira kalau dari 208 negara ranking 140 bagus nggak? Oke nggak? Berarti si Indonesia ini nih, yang Islamnya paling banyak, haji paling banyak, umroh paling banyak, dan seterusnya. Tapi ternyata 10 besar aja nggak masuk, Bu, Pak. Dan perlu ibu bapak ketahui, di tahun 2010, nomor 1 negara paling Islami adalah New Zealand. 2022 kemarin, nomor 1 negara paling Islami adalah Denmark. Oke, sampai sini? Sip ya? Berarti kuantitas yang banyak belum tentu memiliki kualitas yang baik. Nah 2010 tuh saya bingung Bu Pak, kenapa ya Indonesia ini orang Islamnya banyak, tapi kok kualitasnya gini-gini aja sih gitu kira-kira. Ya kita tahu ya, maaf ya Ibu dan Bapak, maaf ya, kalau kita bicara tentang kualitas Islam, Islam itu kan kualitasnya pada perilaku, betul nggak? Pertanyaan. Kalau kira-kira negara Islami, korupsinya besar atau kecil? Kalau negara yang Islami, harusnya korupsinya besar atau kecil? Jadi kalau misalnya orang Islamnya banyak di satu negara tapi korupsinya tinggi, berarti jangan-jangan yang banyak identitasnya, tapi Islaminya nggak bagus gitu kira-kira. Betul nggak? Oke? Sip? Oke. Sekarang jadi pertanyaan saya, kalau kita berbicara tentang value atau bicara tentang nilai, hari ini boleh jadi membanggakan identitas, tapi jangan-jangan tidak memiliki kualitas yang bagus gitu loh Bu. Contoh, ibu-ibu di sini Islam nggak? Islam. Apa buktinya? Ya oke, itu kan global banget ya, menjalankan perintah Allah gitu, luas banget. Apa bukti ibu-ibu sekarang Islam, apa buktinya? Iya, satu-satunya ibu-ibu yang sekarang bisa membuktikan ke saya bahwa Islam ngeluarin KTP. Betul nggak? Sekarang orang gini-ginian yang bukan Islam, bisa nggak? Bisa. Pakai kerudung yang bukan Islam, bisa nggak? Bisa. Ada yang keren sih jawabannya. Aku membuktikan bahwa aku Islam karena aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Burung beo diajarin syahadat, bisa nggak? Bisa juga. Betul nggak, Bu? Berarti jangan-jangan, maaf ya, once kita berbicara tentang ada 2 poin ini, jangan-jangan kita nggak ngerti mana identitas dan mana kualitas. Yang bahaya adalah ketika identitasnya udah Islam, ngerasa Islami banget gitu. Padahal kualitasnya belum tentu baik. Nah, Ibu dan Bapak maaf ya, kenapa salah satunya kita ini ada di ranking 140? Karena kebanyakan orang di kelas 1-nya lebih dari 90% gitu. Bunyi mulu. Jadi ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu tuh jangan terlalu amazed, jangan terlalu gimana banget sama orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah Bu, udah gitu aja. Itu rata-rata hanya kebiasaan, latah, nggak ngerti-ngerti amat gitu. Makanya sekarang orang tua tuh banyak banget yang nanya ke anaknya, nah udah sholat belum?
Nah, udah sholat belum? Itu lebih dari 95%. Tapi dikit banget orang tua yang nanya ke anaknya, nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Itu nggak peduli tuh. Yang penting kamu ngerjain sesuai dengan ritualnya, outputnya gimana, pemahamannya gimana, nggak tahu gitu. Sehingga apa? Pandai membunyikan, tapi jangan-jangan nggak ngerti apa yang dibunyikan. Sampai sini oke, Bu? Aduh, jadi lemas-lemas gini. Oke nggak ibu-ibu? Oke. Sip ya, ibu, kita pemanasan dulu ya, belum mulai nih. Kita warming up dulu gitu. Nah, berarti pertanyaannya, value itu atau nilai itu ada di identitasnya atau ada di kualitasnya? Ya kalau boleh bicara secara simpel, penilaian Allah terhadap seseorang dilihat dari identitas atau dari kualitas? Kualitas sudah jelas. Nah, saya mau analogikan begini, Bu. Ibu-ibu kalau beli gula, yang ibu-ibu cari sebenarnya gulanya atau manisnya? Nah, ini udah mulai diam dulu, bagus nih. Nah, berarti udah nggak asbun, bagus ya. Tapi kelamaan sih. Coba dengerin dulu pertanyaannya. Ibu-ibu kalau mau beli gula, yang ibu-ibu cari sebenarnya gulanya atau manisnya? Hah? Gini. Gula bisa punya harga gara-gara dia putih atau gara-gara dia manis? Manis. Nah, jadi kalau gitu saya mau nanya, Islam itu gulanya atau manisnya? Nah, mulai ini. Islam itu gulanya atau manisnya? Gulanya. Islami itu adalah manisnya. Jadi kalau gula nggak manis, nggak akan ada harganya. Jadi value-nya bukan masalah putih-putihnya. Mau pakai baju putih-putih tapi perilakunya nggak manis, nggak ada value di situ gitu. Jadi tidak terletak pada identitasmu, tetapi terletak pada kualitasmu gitu. Sampai sini oke, Bu? Paham ya? Nah, maksud saya pembelajaran apa yang akan kita pelajari adalah shifting, perpindahan dari identitas menuju kepada kualitas. Karena Bu maaf ya, orang rajin sholat, rajin umroh, rajin haji, rajin kurban, belum tentu Islami loh. Karena cuma taat aja sih sama kewajiban, tapi nggak ngerti dia ngerjain apa gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti banyak banget dikotomi antara ibadah dan kehidupan. Sehingga pada akhirnya bilang bahwa, aduh orang ini tuh hablum minallahnya bagus, tapi saya hablum minannasnya nggak bagus gitu misalnya. Kan berarti jadi nggak balance dong. Betul nggak, Bu? Sip ya? Oke ya? Dan kenapa jadi ranking yang nggak terlalu bagus? Karena masyarakat kita itu jarang banget menggunakan yang namanya critical thinking. Saya mau nanya, ibu-ibu ini termasuk golongan orang-orang yang sering berpikir nggak? Ibu-ibu ini sering berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Iya. Bu, hati-hati ya, banyak pikiran sama berpikir dua hal yang berbeda loh. Udah gitu aja ya. Sehingga ketika pikiran nggak dipakai, critical thinking nggak dipakai, masuklah dongeng dan cerita, bentuknya jadi dogma. Akhirnya jadi doktrin. Makanya pembelajaran agama sekarang apa sih? Fearness, ketakutan. Kalau udah dilakukan pakai fearness, udah pasti nggak ikhlas gitu. Contoh. Kita tahu ya, kalau dalam konteks ibadah itu ada kata yang namanya wajib. Betul, Bu? Oke. Wajib orang asbun sama wajib orang sadar itu beda, Bu. Oke? Karena kalau wajib orang asbun itu pasti harus. Tapi kalau wajibnya orang sadar, udah bukan harus lagi, tapi aku perlu. Kebutuhan. Sekarang saya nanya, let's say, ibu-ibu sholat ini, tiap hari sholat nih, ibu-ibu sholat itu karena harus atau karena perlu? Yang mana? Yang benar. Karena keharusan atau karena kebutuhan? Jangan-jangan cuman menggugurkan kewajiban, orang iftitah nggak paham, Al-Fatihah nggak ngerti. Bu maaf ya, saya pernah nanya lebih dari 900 orang tentang sholat mereka. Saya tanya satu-satu, pertanyaannya sederhana. Ibu bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Jawaban semua, baca. Bagus.
Gimana memujikannya? Inna sholati. Bu, kalau udah ngomongin suara, bagus bu. Tapi pertanyaan ketiga saya, emang makna iftitah apa sih? 90% dari 900 orang jawabannya sama. Jawabannya adalah, wallahu alam bishawab. Udah aja. Ini kalau saya tanya satu-satu juga nggak jauh beda, kayaknya hasilnya kayaknya sih gitu. Sip ya? Yang akhirnya, jangan-jangan kita melakukan semua tidak dalam wilayah nomor 4, tetapi hanya dalam konteks yang namanya menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan sadar. Sampai sini oke, Bu? Paham ya? Sehingga, maaf nih, once kita belajar tidak menggunakan critical thinking, ini kita nyaman sama dongeng gitu. Makanya pengajian sekarang tuh senangnya didongengin mulu gitu. Kebayang nggak? Udah bobo, didongengin. Makin bobo nggak kira-kira? Iyalah. Nggak bangun-bangun gitu. Apa yang tidak bangun? Kesadarannya. Urusan pengajian pokoknya takut neraka, masuk surga. Takut neraka, masuk surga gitu. Tapi si critical thinking tidak dibangun, akhirnya apa? Akhirnya tingkat kesadarannya jadi tidak tumbuh gitu kira-kira. Padahal puncak dari kita hidup adalah belajar menjadi orang yang sadar. Ibu-ibu, detik ini ibu-ibu lagi sadar apa lagi bangun? Yang mana ini? Ih kok diem sih bu? Ini kita lagi sadar apa lagi bangun? Bu maaf ya, ibu-ibu bisa duduk di sini tapi pikirannya bisa di mall loh. Ibu-ibu duduk di sini pikirannya di dapur, di rumah, di mana, begitu nggak? Berarti kalau tubuh ibu-ibu hadir di sini tapi pikirannya nggak di sini, itu namanya nggak sadar. Banyak orang hari ini yang susah fokus dan gak sadar. Kenapa? Tubuhnya di sini, tapi pikirannya di mana-mana gitu. Makanya pengajian diulang-ulang, datang ke pengajian yang gak fokus. Kenapa? Didongengin mulu masalahnya, gak diajak mikir gitu. Makanya, Bu, kenapa saya dari tadi banyak nanya, supaya ibu-ibu datang utuh di sini, badannya di sini, pikirannya juga di sini gitu. Karena nanti kita akan ngerti, dengan pertanyaan berdialektika, kita akan sama-sama menumbuhkan yang namanya kesadaran. Sampai sini oke? Sip. Jadi Islam itu gulanya atau manisnya? Gulanya. Hah? Gulanya. Oke, kalau Islami? Manis. Berarti poinnya value ada pada gula atau ada pada manisnya? Manis. Maksud saya Bu, jangan sampai kita beragama Islam tapi tidak memiliki kualitas Islami gitu kira-kira. That's the point. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Fakta yang kedua. Ibu tahu di tahun 2022 Microsoft mengeluarkan penelitian research tentang netizen di Asia Pasifik. Indonesia orang Islam paling banyak, tapi dinobatkan sebagai netizen tidak beradab Asia Pasifik, Bu. Dahsyat nggak? Nilai literasi kita itu rendah banget. Dan IQ rata-rata kita tuh cuma 78,4, 70 ke bawah itu udah idiot gitu kira-kira. Dan kita hari ini bangga dengan Islam paling banyak, tetapi kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Saya ulang-ulang itu gitu. Sehingga bangga dengan banyaknya haji, banyaknya umroh gitu. Tapi jangan-jangan nggak ngerti-ngerti amat Islam tuh apa sih gitu. Karena yang tahu tentang Islam ya pokoknya rajin sholat, pokoknya nanti Ramadan puasa selesai gitu. Tetapi tidak menjadikan konteks ini selaras dengan kehidupan yang akhirnya apa? Itu tadi kita menjalankannya tidak dalam wilayah sadar. Ngomong-ngomong Bu, lawan kata sadar apa ya? Nggak sadar ya. Jadi kalau saya nanya lawan kata kanan apa nggak kanan, masa begitu? Bu, lawan kata sadar namanya mabuk. Ya, makanya antara sadar dan mabuk kalau kita tidak belajar, kita akan nggak sadar kalau kita jangan-jangan lagi mabuk gitu. Sampai sini oke, Bu? Clear ya? Jadi ini adalah faktanya nih. Nah, sekarang berbicara masalah fakta ini, berarti apa sih permasalahan utamanya? Satu, Bu. Kata kuncinya adalah tidak mau menggunakan critical thinking. Ibu-ibu maaf ya, kalau orang malas berpikir, kerjaannya pasti menilai orang lain aja. Udah pasti aja. Jadi kalau ada tendensi kita pengen ngejudge orang terus, itu ciri-ciri orang malas mikir gitu kira-kira. Dan ada 2 poin penting ya, berpikir dan banyak pikiran sekali lagi 2 hal yang berbeda. Sok saya mau nanya dulu sama ibu-ibu, maaf ya. Ibu-ibu ini termasuk golongan orang-orang yang ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Mikir dulu baru ngomong.
Ya. Jadi banyak banget yang kita lakukan tanpa menggunakan pikiran. Jadi jangan-jangan decision yang kita pakai, decision yang kita lakukan itu tidak di dalam wilayah sadar, tetapi hanya menjadi sebuah yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu bahasa kerennya adalah habits. Jadi kata kuncinya ada dua nih. Ada kebiasaan dan ada kebenaran. Saya mau nanya, kebiasaan yang kita lakukan pasti benar nggak, Bu? Belum tentu. Jadi kita ini sering yang mana? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan? Yang mana? Jangan-jangan gara-gara biasa dianggap benar. Padahal nggak tahu isinya apa, nggak ngerti. Yang penting ini udah kebiasaanku, gitu kira-kira. Contoh ya. Ibu-ibu kita tahu, kalau bicara dalam konteks hidup, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi manusia. Oke sampai sini? Oke. Pertanyaan simpel aja. Simpel. Kalau kita sekarang mau tahu petunjuk, berarti kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahami petunjuk. Pertanyaan, maaf ya. Ibu-ibu, ada nggak orang yang rajin hatam, tapi nggak ngerti isi Qurannya apa? Ada yang begitu nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Sip ya? Berarti sekarang saya tanya. Maaf nih. Ibu-ibu suka hataman nggak? Suka. Waktu hatam ngapain? Baca. Cepet-cepet nggak? Kadang-kadang. Sekarang saya tanya, ibu-ibu baca koran aja cepet-cepet gimana mau paham? Sekarang baca Qurannya cepet-cepet, gimana mau paham? Berarti kalau kita mau menyadari, Bu, by the way ya, wahyu pertama yang datang ke Nabi Muhammad apa, Bu? Iqra. Berarti disuruh apa? Baca. Makanya perintah baca ini menjadi fundamental. Ketika kalau aku tidak pernah atau nggak mau atau nggak suka baca, maka aku tidak akan mendapatkan pelajaran. Sebenarnya kalau mau pakai bahasa yang lebih dalam, Iqra itu artinya observasi. Nah Bu, maaf ya, di masyarakat kita menariknya stay di kelas baca, dia nggak naik ke kelas berikutnya. Makanya dari dulu urusannya baca mulu, tapi tidak pernah mendalami gitu. Contoh, ibu-ibu suka tadarusan nggak? Suka tadarusan? Saya mau nanya, waktu ibu-ibu tadarusan ngapain? Waktu tadarusan ngapain? Oke, sekarang saya tanya, Bu, tadarus itu artinya apa? Nah, mulai. Ayo, tadarus itu artinya apa? Ibu nanti boleh buka di surat 3 ayat 79. Di akhir kalimat Quran itu ada kata-kata gini. Wa bima kuntum tadrusun. Di situ ada kata-kata tadrusun. Atau yang disebut tadarus. Di surat 3 ayat 79. Ada kata tadarus di situ. Artinya apa sih, Bu? Agar kamu tetap mempelajari. Jadi tadarus itu artinya apa? Pelajari. Sementara ibu-ibu tadarusan ngapain? Baca. Berarti tadarusan selama ini ibu-ibu kebenaran atau kebiasaan? Nah, udah gimana? Betul nggak? Ibu-ibu maaf ya. Ibu-ibu penting untuk membedakan 3 poin penting. Mana mengeja, mana membaca, mana mengaji. Kalau sekarang baru baca, itu baru dieja. Kalau udah eja, belum tentu paham gitu. Maka ketika udah eja, baca, baru bisa ngaji. Pengajian itu bukan rame-rame baca Quran, hataman, bukan itu poinnya. Tetapi apa yang dibacakan, masuk ke dalam consciousness kesadaran kita, maka aku pulang pengajian, aku paham sesuatu. Gitu nggak, Bu? Contoh. Ibu-ibu ketika hari ini katakanlah kita bahas sabar di pengajian. Pulang dari pengajian, ibu-ibu udah jadi orang sabar belum?
Bukan berusahanya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Ibu-ibu ke pengajian, bahas sabar. Pulang pengajian, jadi orang sabar nggak? Belum. Baru tahu ilmu sabar. Ini orang datang ke pengajian, pulang udah ngerasa, solehah banget. Belum. Soleh dan solehah itu bukan pulang pengajian ya. Tapi hasil pengajian diaplikasikan atau tidak gitu. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Jadi tadarusan ngapain Bu? Awas loh ya, tadarusan itu bukan baca cepet-cepet, cepet hatam. Bukan. Tapi mempelajari. Cukup nggak sampai mempelajari kira-kira? Ini kita lagi ngapain nih sekarang? Ini tadarus nih. Tadarus itu ada dialektika, ada tanya jawab, ada bagaimana menggunakan critical thinking. Itu namanya tadarus. Sehingga bukan asal baca, wa bima kuntum tadrusun, shadaqallahul azim. Apa tadi maknanya? Wallahu alam bisawab. Udah aja. Masa mau gitu mulu sih gitu? Betul nggak? Oke? Jadi ini kita lagi ngapain sekarang? Sip. Cukup nggak cuman tadarus? Habis tadarus ngapain? Habis tadarus ngapain? Makan, benar. Oh itu jadwal yang bagus sih ya. Habis tadarus memang kita makan-makan ya. Oh jadi saya ngerti sih. Emang tujuan utama datang ke pengajian nebeng makan siang aja sih kayaknya ya. Kayaknya. Oh belajar. Oke. Ibu-ibu di sini saya yakin udah pada hatam Quran. Bener nggak? Oke. Kok insya Allah sih? Pernah nggak? Nah itu kan insya Allah itu latah Bu. Masa saya ada teman lagi makan nih. Mas, lagi makan? Insya Allah, ini lagi makan insya Allah. Gimana sih? Gitu ya. Ibu-ibu kalau bisa stop latah lah ya, gitu ya. Karena kalau latah itu berarti kaitannya sama habits. Kebiasaan. Ya, contoh. Ibu kalau hataman berarti semua ayat Quran pernah kebaca, bener nggak? Betul nggak? Nah, awas jangan ngomong insya Allah lagi, ya aja. Kan orang hatam. Oke. Di surat 12 ayat 2 itu ada kalimat gini dari 1-2. Saya mau bacain dulu ya. Alif Lam Ro. 12 itu surat apa Bu? Yusuf. Ya. Kalau baca Yusuf supaya apa Bu? Nah yang tahu-tahu gitu aja, anak ganteng Yusuf gitu. Pengen cantik Maryam. Ya. Kenapa Bu? Oh. Bu David Beckham ganteng nggak? Ganteng lah. Ibunya waktu mengandung baca surat Yusuf nggak kira-kira? Nah udah gitu aja ya. Udah jangan ngarep lah. Nah maksud saya, once kita tahu fadilah ini begitu, fadilah itu begitu. Ya bagus sih. Tapi what means untuk dalam kesadaran gitu. Contoh-contoh. Ibu tahu kalau orang mau kaya baca surat Waqiah, pernah dengar nggak? Waqiah isinya apa? Kiamat, coba apa urusannya? Betul nggak? Nah, linkage ini nih yang ngebuat si X kita ini nih di ranking 140 kenapa? Yang penting malam Jumat baca Kahfi, malam Jumat baca Yasinan, apa baca ini. Tapi nanti ujung-ujungnya begitu ditanya, emang tadi yang dibaca maknanya apa? Tetap jawabannya wallahu alam bisawab. Betul nggak? Betul nggak? Oke sampai sini? Contoh. Alif Lam Ro tilka ayatul kitabil mubin. Inna angzalnahu Qur'anan Arabiyal la'alakum tatakun mah buat puasa, yang ini takilun. Nah gitu ya. Nah udah kenceng salah lagi nggak apa-apa sih ya. Nah, itu namanya barusan asbun. Nah ibu-ibu pengajian udah berapa lama sih? Oh ini baru pertama kali. Oh ya, nah, ya baru pertama kali di sini ya. Oke. Lalakum apa Bu? Ibu-ibu maaf ya. Ibu-ibu penting untuk tahu kalau di Quran ada kata-kata la'alakum terakhirnya belum tentu tatakun, belum tentu. Ya takut ditandit di tempat lain kencang salah lagi jangan ya. Oke. Takilun dalam perspektif bahasa Arab itu ada akal di dalamnya. Ada apa Bu? Berarti kalau takilun disuruh menggunakan akal. Sekarang saya tanya. Ibu kalau dengar saya ngomong Quran pakai bahasa Arab, ibu ngerti nggak? Enggak.
Gimana saya mau paham dengan mendengar bahasa yang saya nggak ngerti coba? Kan lucu ya. Ibu kalau ngelihat Imam Masjidil Haram lagi mengimani sholat, itu dia beneran mindful begitu baca ayat-ayat surga, dia happy Bu. Karena paham. Begitu ada ayat-ayat neraka, dia mulai sesegukan nangis, betul nggak? Ini makmumnya yang orang Indonesia, mau ayat surga kek, mau ayat neraka, cengar-cengir aja nggak ngerti gitu. Betul nggak? Karena enggak paham. Makanya kata konteks dalam surat 12 ayat 2 tadi, pergunakanlah akal supaya kamu jadi paham. Karena selama ini mau hatam diulang-ulang, mau gimana, terus nggak paham. Terus menerapkan Qur'annya gimana Bu caranya? Orang kitanya nggak paham. Makanya kita dikasih akal. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi Quran barusan nyuruh supaya kamu paham atau supaya kamu hatam? Hah? Supaya kamu Selama ini ibu-ibu ngapain terus? Hatam. Jangan-jangan tidak masuk ke level paham. Sampai sini oke? Oke? Bu, kita belum mulai ya, ini pemanasan dulu ya, nanti abis ini kita mulai, bentar lagi. Yang penting kita punya paradigm changing dulu gitu. Supaya mau mikir gitu loh Bu. Karena ibu-ibu pengajian gak mikir, pasti cepat lupa gitu kira-kira. Contoh. Bu, kita kuis dulu sedikit ya. Kuis. Yang jawabannya benar kasih buah lah, boleh ya. Bu, Nabi Muhammad hatam Quran seumur hidup berapa kali? Hah? Kok diam gini sih? Hah? Nabi Muhammad menghatamkan, ngeberesin semua Quran Raya itu berapa kali seumur hidup? Nah, sekarang saya tanya, dulu Quran datang bentuknya buku ngibuk gitu nggak? Enggak. Ada ayat, betul nggak? Nggak lama surat 5 ayat 2-3 keluar, nggak lama beliau meninggal. Berarti seluruh Quran beliau hatamkan berapa kali? Sekali. Tapi beliau paham nggak? Ada nggak umatnya sekarang hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja. Berarti memahami ini hal penting nggak? Sangat penting. Penting banget Bu. Maaf ya, banyak orang yang mulai tidak merasa penting membaca, mempelajari dan memahami. Padahal ini ada di Quran. Kalau kita mau bicara tentang perintah, ya salah satu PR kita dalam hidup, ya pahami dong, gitu kira-kira. Sip Bu? Oke, sampai sini? Oke. Jadi ibu-ibu pulang dari sini, paham atau hatam? Dua-duanya tetap. Hatamnya jangan diselesaiin, tapi tetap juga jadi paham. Jadi maksud saya jangan di kelas hataman mulu gitu loh Bu. One day one juice mulu, bagus sih. Tapi kalau nggak paham buat apa? Betul nggak? Bu, sekarang saya mau nanya, Ibu pernah dengar gini nggak? Orang yang membaca Quran mendapatkan pahala, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Sekarang saya tanya, yang mendapatkan pahala, yang membacakan atau yang baca, pelajari, paham, dan mengamalkan, baru dia dapat pahala. Kira-kira yang mana? Yang kedua dong. Masa alif lam mim pahala? Masa begitu? Tapi ketika saya tahu isi Quran adalah sesuatu perubahan perilaku, maka yang jadi pahala bukan membunyikannya, tetapi dari bunyi sampai menjadi perilaku. Karena kata kuncinya pada kualitas. Jadi Bu, maaf ya, orang yang rajin tadarusan, orang yang rajin hataman, pasti kualitas Islamnya bagus nggak? Bu, maaf. Ada nggak orang yang rajin pengajian tapi rajin ngegosip? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Tuh Ibu, banyaknya ngegas banget, banyak gitu ya. Kayak pengalaman gitu ya, kayak. Ya, paham ya? Jadi nomor 1 penting untuk apa? Baca. Cukup dibaca nggak? Sok ini ibu-ibu sebagai suka masak ya. Ibu kalau beli resep, dibaca tiap hari resepnya. Buka resep pisang goreng, dibaca. Pisang, terigu, tepung, gula, telur. Tiap hari dibaca. Keluar pisang goreng nggak? Nah gitu. Betul nggak? Sok ibu ke dokter, dapat resep.
Dibaca tiap hari. Dekolgen, dekolgen, dekolgen. Hilang nggak pusingnya? Kenapa? Iya, dibaca mulu. Sip ya? Maka membaca belum menuju kepada perubahan perilaku. Jadi Bu maaf ya, rajin ngaji, rajin tadarusan dan rajin hatam itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasi kita adalah ketika aku membaca, mempelajari, memahami, dan aku nomor 4 disebut mengamalkan. Bu, paham dulu baru mengamalkan atau mengamalkan dulu baru paham, yang mana? Paham dulu. Iya, ibu gimana mau mengamalkan kalau nggak paham? Betul nggak? Makanya di surat 61 ayat 2 dan 3, ini keren banget kalimatnya Bu. Surat 61, As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malataf'alun. Kaburomaktan indallahi antakulu malataf'alun. Ibu ngerti nggak apa yang saya omongin barusan? Kan takutnya langsung amin, 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 amin. Tuh rata-rata gitu, amin. Apa yang dibacain nggak tahu. Siapa tahu orang lagi baca komik bahasa Arab, bisa nggak Bu? Bisa. Betul nggak? Oke, maka di As-Saff ini dibilang, hai orang-orang yang saya mau nanya dulu nih sama ibu-ibu. Belok dulu dikit ya. Ibu nanti di bulan Ramadan, semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak? Nah, ibu kalau ada saya nanya langsung jawab, udah pasti asbun aja ya, udah gitu. Ibu coba diam dulu, renungin dulu, baru jawab ya. Kita latihan. Dengerin dulu pertanyaan saya. Orang Islam, KTP Islam, di bulan Ramadan wajib puasa nggak? Wajib. Belum tentu ya. Yang wajib itu orang Islam yang bertakwa. Oke. Ibu-ibu pernah dengar ayat ini nggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alaladzina min qablikum la'alakum. Nah, ini benar, ini benar. Ini baru benar. Nah. Jadi yang disuruh hai orang yang mana? Nah, hai orang-orang yang beriman. Nggak ada, hai orang-orang yang KTP-nya Islam, diwajibkan atas kamu puasa. Nggak ada. Betul nggak? Betul. Kalau gitu saya mau nanya, orang yang identitas KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Hah? Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Maka saya ulang-ulang, kalau kita sekarang hanya baru KTP-nya yang Islam, itu masih jauh Bu, Pak. Jadi, aduh aku aman, kenapa? KTP-ku Islam. Mati mah nggak bawa KTP by the way. Betul nggak? Bu, kalau saya mati ditanya sama malaikat, Abu agamanya apa? Islam. Apa buktinya? Apa mau saya buktikan? Aduh, ketinggalan di rumah KTP. Repot. Betul nggak Bu? Sip ya? Berarti kata kuncinya pada identitas atau pada kualitas? Kualitas. Oke, saya balik nih. Hai orang-orang yang saya mau nanya, ibu-ibu termasuk orang beriman nggak? Ini latah lagi nih, latah nih. Beriman tuh apa sih Bu? Yakin dan percaya beda atau sama? Beda. Beda. Maka minimal orang beriman ciri-cirinya ada 2 Bu. 1, dia punya pengetahuan. Yang kedua, dia punya kesadaran. Itu baru orang beriman. Jadi kalau ngerjain sesuatu dengan sadar, itu ada keimanan di situ. 98% manusia hari ini tidak mengerjakan sesuatu pakai kesadaran, tapi mengerjakan sesuatu pakai kebiasaan. Boleh ibu nanti renungin. Tiap hari kita 95% melakukan, memikirkan hal yang sama diulang-ulang. Betul nggak? Yes. Berarti pertanyaannya, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau sekarang kita lagi belajar pengetahuan, kita lagi belajar kesadaran, kita lagi mengasah iman kita. Oke? Sip? By the way, yang paling terbaik di hadapan Allah orang yang beriman bukan? Bukan, orang yang takwa. Betul? Sekarang saya tanya, orang beriman pasti takwa nggak? Nah, mulai lagi. Orang beriman pasti takwa nggak? Coba ya, kita ulang ya. Hai orang-orang yang
Diwajibkan atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu. Jadi kalau ada kata agar udah pasti belum? Hah? Berarti orang beriman belum tentu takwa. Apalagi yang KTP-nya Islam. Sip? Oke Bu? Duh, ibu-ibu jadi lemas gini, ini belum mulai loh. Oke kan nih? Sip ya? Maka yang nomor 4, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa sih artinya? Hai orang-orang yang punya pengetahuan dan sadar, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Betul nggak? Kabura maqtan. Allah nggak suka kalau kamu ngomong tapi kamu nggak ngerjain gitu. Contoh. Ini biasanya kejadian sama ibu-ibu sih. Ngomong ke anaknya, nah kamu jangan marah dong. Ngomong ke anaknya jangan marah tapi sambil marah-marah gitu loh Bu. Artinya apa? Yang selalu diulang-ulang bahwa tidak akan ada perubahan dalam bentuk yang namanya wejangan. Maka Bu, Ibu jangan terlalu semangat ngasih wejangan gitu. Karena wejangan tuh gak ngerubah. Tapi perubahan terjadi karena diberikan contoh. Oke? Sip? Oke? Jadi Qurannya diapain nomor 1? Nomor 1. Kalau belum punya, dibeli dulu nomor 1 ya. Udah kan udah punya. Dibaca. Bu, dilatih untuk mau ada minat baca tuh penting. Jadi nomor 1 cukup nggak dibaca? Yang kedua diapain? Dipelajari dulu. Tadarus. Wah ini belum sejam ini. Yang ketiga diapain? Baru paham. Habis paham diapain? Nah, habis diamalkan diapain? Kan diamalkan, dipraktekan. Habis diamalkan, disiarkan. Sekarang saya tanya, berarti yang disiarkan itu ayat-ayatnya atau perilakunya? Iya dong. Jangan pulang dari sini nge-share di WhatsApp grup keluarga, aku dapat ayat ini, sebarin. Bukan itu, bukan. Gitu ya. Tetapi semua apapun yang kita kaji dan kita lakukan, siarkanlah dengan perilaku kita yang lebih baik kepada siapapun di luar diri kita gitu. Sip ya? Oke Bu? Oke? Paham sampai sini? Sekali lagi nomor 1 Qurannya diapain? Udah dibeli mah udah punya. Dibaca. Yang kedua? Pelajari. Yang ketiga? Jadi yang penting rajin baca atau pahamnya? Dua-duanya. Kan baca juga harus. Wah ibu-ibu kurang sarapan kayaknya. Ini kita break dulu apa gimana nih? Sip ya? Dapat ya? Oke? Paham ya? Dari 5 kelas ini ibu-ibu di kelas mana sekarang? Udah berapa tahun? Ya Bu, masa di 50 tahun kelasnya baca mulu. Emang gak bosen? Makanya yuk kita naik ke kelas. Semangat? Sip? Oke? Baru kita mulai ya. Bismillah. Dah. Saya hari ini mau opening tentang esensial dari kehidupan, Bu. Karena nanti kata kuncinya, saya tuh kalau diskusi biasanya pakai silabus, Bu, supaya nanti menyambung, ukurannya jelas, materinya nyambung, dan semua kita bisa menikmatinya dalam satu kesatuan gitu. Nah, saya pengen mulai dari beginning ini, sesuatu yang paling dasar gitu. Contoh. Ibu-ibu pernah dengar kata gini nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah dengar? Sering ya? Kira-kira kalau ibu-ibu dengar innalillahi atau mengatakan innalillahi wa inna... Hatur nuhun, Ibu. Terima kasih. Kasih. Oh iya, aman. Iya. Kayak lagi tinju ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang saya tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun familiar kalau ada apa sih? Kalau ada apa? Iya, oke. Kan kita taunya di situ terus gitu, betul ya? Oke. Padahal
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah fundamental basic desain kehidupan kita yang paling penting. Bukan hanya ngomongin kematian, bukan hanya ngomongin yang namanya Kalau gitu saya mau nanya dulu, Ibu hidup suka dapat musibah nggak? Suka dapat? Siapa yang memberikan musibah? Nah, mulai lagi nih. Dengerin dulu pertanyaannya. Ibu kalau makan cabai kebanyakan pedas nggak? Bisa diare nggak? Jadi penyebab diare siapa? Ya, kenapa kok bisa diare? Siapa yang makan kebanyakan? Nah, ibu-ibu. Oke? Berarti yang menyebabkan diare itu karena konsekuensi dari perilaku. Oke? Oke sampai sini? Sekarang saya tanya, balik ke musibah. Berarti musibah yang memberikan kita musibah siapa? Nah, mulai ini. Awas dijawab Allah lagi, bukan. Semua musibah. Atau gini deh, ibu suka diuji nggak hidupnya? Ya, siapa yang ngasih ujian? Nah, mulai lagi nih, mulai nih. Ini nyalahin Allah mulu, ujian dari Allah. Padahal yang ngerjainnya kita gitu. Sip ya? Bahwa setiap apapun yang terjadi pada hidup kita nggak datang dari siapa-siapa kecuali datang dari perilaku kita. Titik. Oke? Jadi ujian dari siapa? Aku. Musibah dari siapa? Aku. Udah jangan nyalahin Allah. Ibu kalau nanam cabai keluar apa? Cabai. Kalau nanam melon keluar apa? Ini jangan sampai begitu nanam cabai, ya Allah keluarkanlah durian. Nggak bisa orang kamu nanamnya cabai. Betul nggak? Berarti hidup ini konteksnya adalah konsekuensi. Kalau kita tidak sadar konsekuensi, banyak hidup kita yang sulit disyukuri sehingga kita terlalu banyak nyalahin orang lain nanti. Aku tuh gini gara-gara kamu. Aku tuh gini gara-gara mereka. Aku tuh. Karena menyangka bahwa semuanya didatangkan. Lupa bahwa yang mengundang kedatangan apapun dalam hidup semuanya adalah perilaku. Sampai sini oke? Sip. Jadi musibah dalam hidup ada, Bu? Ada. Siapa yang mengundang musibah? Nah, Bu, jangan dari manusia, bilang aja langsung aku gitu. Nah, siapa? Gitu, sip. Anak, bener. Oke. Bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun artinya apa ya? Artinya apa sih? Inna lillah. Inna kalau dalam perspektif bahasa Arab itu pasti serius, Bu. Maka kalau ada kata-kata inna, fa innama atau lakod, walakod itu pasti serius. Maka kalau ada kata-kata innalillahi semua berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah siapa? Semua. Sekumpulan di ruangan ini dari Allah bukan? Tetangga? Beda negara? Berarti sumbernya sama nggak? Sama. Semua sumbernya sama dari Allah. Berarti Bu, kalau kita sumbernya sama dari Allah, begitu kita datang ke muka bumi, sekarang banyak yang berantem. Gara-gara beda identitas, gara-gara beda agama, gara-gara beda keyakinan. Itu ciri-ciri orang yang dalam keadaan mabuk. Ya, karena jangan-jangan kita lupa bahwa semua kita ini sumbernya sama. Karena kita sudah terpapar oleh dogma dan doktrin yang memisahkan dalam konteks lupa bahwa sumber dari semua sumber itu tunggal. Dia juga gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ih jadi diam gini, oke nggak ini? Oke. Berarti semua berasal dari dia nggak? Berarti titik startnya siapa? Allah dong. Dan ilaihi rojiun. Dan akan apa? Kembali. Jadi finishnya sama nggak? Sama. Makanya di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zohir dan dialah yang batin. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Ulang ya, sekali lagi nih. Jadi awalnya siapa Bu? Akhirnya? Oke. Sekarang kita lagi ada di awal atau lagi ada di akhir?
Ulangi. Awalnya siapa? Allah. Akhirnya? Allah. Sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada dalam perjalanan. Tadi yang menjawab itu. Nanti Quran emang ngomong manusia memang paling banyak ngeles. Nah, ada nanti. Nggak apa-apa sih. Ya, berarti kita lagi dalam apa, Bu? Sip. Pertanyaan. Segala sesuatu yang hidup pasti mengalami mati. Maka ada kata-kata kulun nafsin zaikatul maut. Bahwa kalau kamu hidup, pasti kamu akan mati. Setuju? Setuju? Ada yang bisa lolos dari kematian? Tidak. Nggak ada. Jadi yang paling pasti dalam hidup itu namanya mati. Nah, ibu-ibu maaf ya. Kadang yang pasti-pasti nggak terlalu dipikirin. Yang nggak pasti ribet banget mikirinnya, gitu kira-kira. Betul nggak? Contoh. Katakanlah ibu-ibu minggu depan mau ditraktir main ke London gitu misalnya. Ceritanya. Dongeng aja dulu, dongeng. Kira-kira kalau udah tahu minggu depan mau ke London, ibu ngapain hari ini? Yang belum punya paspor, bikin. Yang belum punya visa, bikin. Yang tahu bawa pakaiannya gimana, pasti sibuk nggak minggu depan mau berangkat? Sibuk. Sekarang saya tanya, kepergian itu pasti nggak? Pasti. Emang minggu depan pasti ada nggak? Hah? Gini deh, ibu minggu depan pasti masih hidup nggak gitu pertanyaannya? Belum tentu. 5 menit lagi bisa nggak? Bisa. Bener nggak ini? Nah, berarti ketika minggu depan akan berangkat dan kita sibuk hari ini, kita sibuk terhadap minggu depan yang mau mempersiapkan A, B, C, sejatinya kita sedang mempersiapkan yang nggak pasti. Betul nggak? Tapi yang namanya mati nih, yang udah jelas-jelas pasti-pasti nih, jangan-jangan nggak terlalu serius untuk mempelajari kematian. Padahal hal yang pasti. Makanya Bu, maaf ya, kalau hidup pasti akan mati, pasti nggak? Pasti. Berarti tujuan hidup untuk apa? Mati. Nah, mulai lagi ini. Wah, ini gawat ya. Tujuan hidup beribadah. Waduh, ulangi lagi, ya. Ulang. Ya, ulang. Ya kalau jarang ditanya gini nggak apa-apa sih ya. Ini kebiasaan didongengin mulu sih biasanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Bukan milik, semua berasal dari itu dulu. Allah dan akan kembali. Oke, akan apa? Kembali. Maka hidup pasti akan mati. Jadi tujuan hidup buat apa? Buat kembali. Jadi mati tujuan bukan? Ya. Ulangi lagi ya, sekali lagi. Ini kayaknya kurang mundur ya. Oh, kurang maju. Ulangi. Kan kita ini mau pulang. Ya. Berarti sekarang saya dihidupkan, kita dihidupkan, lagi mau berjalan pulang nggak? Iya. Perjalanan berarti mati tujuan bukan? Bukan. Mati itu hanyalah jam untuk pulang. Setuju? Maksud saya, kalau kita nggak ngerti kematian adalah jembatan, kita akan takut terus sama kematian gitu. Bu, maaf ya, kita tuh banyak ditipu tentang kematian. Nanti ketika mati akan kayak yang udah ada yang gitu aja sih gitu. Kayak udah ada yang pernah gitu. Bener gak? Ibu pengen masuk surga gak? Kenapa?
Ibu pengen masuk surga nggak? Kapan pengen masuknya? Ya sok duluan atau mau nggak? Betul nggak? Ini kan kita tuh dikasih virus, nanti di surga, nanti di neraka, nanti di akhirat. Semua dongeng yang dalam tanda petik ketika kita tidak memahami dalam konteks yang namanya esensi gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Sip? Bu maaf ya, di surga ada Allah nggak? Hah? Allah ada di mana-mana nggak kira-kira? Iya, kan dia meliputi. Di surga ada Allah nggak? Di neraka? Jadi ibu pengen surganya, pengen Allahnya? Nah, saya kemain dulu ya. Ibu tahu cerita Adam nggak? Adam digoda sama siapa? Iblis. Raja setan. Di mana digodanya? Jadi kalau ibu masuk surga ketemu siapa? Nah, gitu. Makanya kenapa Adam digoda sama iblis di surga, dia turun. Berarti ibu-ibu kalau ke surga potensi ketemu iblis ada nggak? Ada. Sip ya. Nah mudah-mudahan ibu mindsetnya bukan nyari surga lagi. Buat apa? Carilah Allah pemilik surga, selesai. Karena kalau kita dapat Allah, kita dapat surganya. Tapi kalau kita dapat surga, belum tentu dapat Allah. Makanya nggak ada ilaihi jannah, nggak ada. Tapi ilaihi roh. Jadi kita tuh mau pulang ke surga, mau pulang ke Allah. Terserah aja sih ibu mau yang mana, bebas lah. Karena Bu maaf ya, orang yang otaknya surga sama pahala itu banyakan transaksional hidupnya gitu. Iya, dia tahajud karena pengen proyeknya goal. Dia duha karena pengen banyak harta gitu misalnya. Terus letak ibadahnya di mana? Doanya aja, ya Allah, sebaiknya ya Allah. Allah dikasih advice, sebaiknya lagi gitu. Kayak nggak tahu aja gitu. Jadi ibu-ibu ini doa apa ngatur Tuhan sih gitu. Betul nggak? Dan itu semua yang barusan saya ceritain dilakukan dalam keadaan mabuk masalahnya. Karena nggak ngerti dan nggak paham gitu. Sip? Oke? Jadi hidup pasti mati nggak? Pasti. Jadi tujuan hidup untuk apa? Awas jawab mati lagi. Untuk kembali. Kembali ke Allah. Dalam perspektif ini disebut ilaihi roji'un. Sip? Oke? Paham? Nah, sekarang kita mulai dari hidupnya dulu. Baru nanti kita mulai ke kematian, baru nanti kita mulai ke sini. Bu, hari ini mah pokoknya kita icip-icip aja dulu ya. Karena kalau mau masuk materi nantilah 2-3 baru kita bisa masuk gitu. Hari ini kita menyamakan frekuensi dulu, Bu. Iya. Supaya kalau langsung dikasih voltase tinggi nanti ibu kesetrum gitu ya. Nah, kita bahas pelajaran anak-anak TK dulu aja ya. Oke. Ya. Ibu bertanya kapan bertanyanya katanya. Bertanyanya oh ya oke. Karena Bu nggak mungkin pengajian satu kali itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Ya. Ibu-ibu pertanyaan 10 menit lagi, 15 menit lagi boleh ya? Saya selesaiin dulu ini, baru nanti ibu-ibu nanya ya. Oke. Tapi sampai sini oke Bu? Sampai sini dapat sesuatu nggak? Dapat insight nggak? Dapat ya? Oke. Ibu sampai tahapan ini ibu paham atau puyeng? Bu, di Quran ya, di surat Ad-Duha ayat 7, 93 ayat 7 ada kalimat gini. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka Allah akan memberi petunjuk. Allah memberi apa? Petunjuk. Setelah dia apa? Bingung. Jadi kalau ibu-ibu bingung, berarti bentar lagi dapat petunjuk gitu maksudnya. Paham ya? Jadi ibu ngerti nggak kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu-ibu bukan berpikir, bukan bingungnya, bukan. Iya, daripada ibu banyak pikiran mulu, mending saya ngajak berpikir gitu. Oke Bu. Udah ya, kita belajar anak-anak TK dulu aja Bu ya. Supaya nggak gimana banget. Sip, saya ulang. Ya. Ibu-ibu,
kita hidup, ibu-ibu ada yang request nggak? Ya Allah, saya mau lahir di rahim ibu ini, di kota ini, jam segini, dengan rambut begini, kulit. Ada yang request nggak? Berarti ibu-ibu lahir, terpilih, atau meminta? Gimana? Oke, siapa yang milih? Allah memilih. Oke? Sekarang saya tanya. Kalau kita terpilih, berarti ada yang tidak terpilih, betul nggak? Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya, berarti terpilih ini bicara tentang kesempatan, opportunity. Paham? Contoh. Ibu-ibu datang ke bumi, lahir sebagai kita, lahir, kesempatan kita lahir ke muka bumi besar atau kecil? Nah, ini diamnya udah bagus sih, diam. Saya nggak mau asbun. Nah, udah bagus. Diamnya udah oke sih, diam. Tapi diamnya tuh tatapan kosong banget, apa ya? Jadi ternyata bukan harkos, bukan harapan kosong aja ya. Tatapan kosong juga bahaya gitu. Bu, kalau saya berlomba sama teman saya berdua nih. Kesempatan saya menang besar atau kecil? 50-50. Kalau nggak dia yang menang, saya yang menang. Betul nggak? Oke. Kalau pesertanya jadi 100, kesempatan saya besar atau kecil? Makin besar atau makin kecil? Kalau yang ikutannya 100.000, makin kecil lagi nggak? Ibu-ibu maaf ya, kalau orang menang dari lomba yang pesertanya 300 juta peserta, menang nomor 1, hebat nggak? Hebat atau hebat banget? Hebat banget. Berarti jangan lupa, kita semua terpilih 1 dari 300 juta sperma ayah kita. Betul nggak? Berarti kesempatan kita lahir besar atau kecil? Besar. Wah, ini gawat ya ini. Ini mundurin dulu dikit. Ya, ibu-ibu nanti kalau mau pengajian lagi makan nasi timbel yang banyak dulu ya. Ya, ulang. Jadi saya, ibu-ibu, kita lahir 1 berbanding 300 juta kesempatan. Betul? Berarti sisanya kepilih nggak? Yang kepilih lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit atau sedikit banget? Jadi kalau kita nggak sadar bahwa kita terpilih 1 berbanding 300 juta, dan kita nggak sadar kalau kita ini sangat spesial dipilih langsung oleh Allah, dan kita nggak sadar bahwa yang terpilih itu banyak banget, Allah akan bertanya di surat Ar-Rahman, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan setelah kamu terpilih sebagai pemenang? Kenapa hidupnya banyak khawatir gitu? Kenapa hidupnya banyak ngeluh gitu? Kenapa tidak bersyukur? Kenapa tidak mencintai dirinya gitu? Padahal kamu adalah pilihanku, kata Allah. Betul nggak? Betul. Akhirnya kita nggak sadar tentang diri. Makanya modulasi panjang saya itu judulnya sederhana, Bu. Belajar mengenal diri. Maka ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, pasti kamu akan mengenal Tuhanmu gitu. Bu, maaf ya, hari ini orang yang paling kita tidak kenal itu jangan-jangan diri sendiri. Nah, sekarang saya mau bikin survei kecil-kecilan, Bu. Siap ya? Saya mau ngasih 1 pertanyaan. 1 detik setelah pertanyaan saya selesai, Ibu langsung jawab. Di dalam hati aja tapi. Oke? Jangan langsung, nggak usah, di sini aja. Siap? Siap ya? Pertanyaannya adalah siapa? Berarti nanti Ibu akan menjawab dengan yang namanya sosok subjek. Jawabannya nggak boleh, saya beres 1 detik langsung jawab. Kenapa? Kalau Ibu 5 detik, 6 detik, takut ada bohongnya gitu kira-kira. Karena kalau orang ditanya, kamu kenapa? Terus mikir dulu, bohong aja udah gitu. Karena kejujuran nggak perlu direkayasa gitu. Siap? Oke? Siapa ya? Dengerin. Siapa? Di dalam hidup ibu-ibu, siapa orang yang paling ibu-ibu sayang dan hargai? Ya, jawab. Kan tadi jawabannya di dalam hati. Nah. Ya, nggak usah disebut.
Udah punya jawabannya? Udah punya? Ada yang jawab ibunya? Cung? Ada yang jawab anaknya? Ada yang jawab pasangannya? Wah, yang jawab pasangan cuma satu ya, nggak apa-apa sih ya. Berarti kayaknya kurang berharga sih ya, kayaknya. Nggak. Bu maaf ya, ada nggak yang jawab yang paling berharga adalah diriku sendiri? Ada nggak? Nah, jawaban diriku sendiri di mana-mana saya nanya itu cuma terjadi hanya 5%. Jadi hari ini banyak orang menghargai, menyayangi orang lain daripada menyayangi dirinya sendiri. Coba, kelihatannya tuh keren Bu, contoh, aku tuh hidup demi anak. Kok demi anak sih? Emang ibunya nggak pantas bahagia gitu? Yang penting anakku bahagia. Nggak bisa. Karena apa yang terjadi keluar, nggak mungkin kalau kita tidak mengalaminya dulu gitu. Berarti kalau orang lupa sama dirinya, gimana mau ingat sama orang lain? Oke, sampai sini Bu? Sip ya? Makanya ibu-ibu, jangan lupa self-love. Jangan lupa mencintai dirinya sendiri. Karena Bu, maaf ya, tidak akan ada orang yang akan menyayangi kita, kecuali kita menyayangi diri sendiri. Selesai. Ibu craving, atau ibu nyari cinta keluar, sayang keluar, perhatian keluar, siap-siap yang namanya kecewa. Fix. Karena tidak akan ada yang bisa kecuali diri kita sendiri. Maka Bu, perjalanan hidup tidak bisa diwakilkan. Maka nggak usah mengharapkan ke siapa-siapa. Pasti kecewa. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti penting nggak untuk mengenal diri? Penting. Karena hari ini boleh jadi yang paling kita tidak kenal adalah diri sendiri. Sip? Oke? Paham? Jadi kehadiran kita ke sini terpilih nggak? Berarti ibu-ibu ini spesial banget nggak? Spesial banget nggak? Ibu-ibu ini semua kita nggak ada duanya. 8 miliar populasi bumi nggak ada yang sama Bu. Berarti semuanya unik dan semuanya otentik. Dan kalau kita tidak pernah tahu keunikan kita nggak pernah ngerti keotentikan kita, maka kita akan selalu berlomba-lomba ingin jadi orang lain. Makanya ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Betul? Tapi ibu kalau lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya, pasti lebih mahal. Disiramin terus. Betul nggak? Sehingga kita berlomba-lomba pengen jadi orang lain dan kita melupakan konteks untuk kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Jadi Bu, di pertemuan singkat ini dulu di awal, yuk mari kita mulai menggunakan critical thinking dalam hidup. Masuk kepada wilayah yang namanya sadar. Contoh ya. Bu, tadi lawan kata sadar apa Bu? Mabuk. Oke, mabuk. Oke, mabuk duit boleh. Sekarang saya tanya, contoh ya. Ibu suka sholat pasti ya? Sholat wajib nggak? Wajib. Apa tujuan sholat? Gimana Bu? Ya, itu mendekatkan diri, itu jawaban klise lah. Ya. Tuh anak TK juga jawab sama. Ibu, bapak, saya, kita semua disuruh sholat. Kenapa sih tujuan? Gini. Sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Hah? Ibu kalau dari sini mau ke Bandung lewat Cipularang. Lewat apa? Cipularang. Lewat apa? Cipularang. Sip. Mati itu Cipularang atau Bandungnya? Mulai. Dengerin dulu. Ada titik start. Ada jembatan, ada titik sampai. Oke? Ibu dari Jakarta mau ke Bandung. Lewat Cipularang ini mati kita bukan? Bukan. Jadi matinya di mana? Jadi mati jembatan bukan? Jembatan. Mati itu Cipularang, Allah itu Bandungnya gitu. Paham sampai sini?
Ulang. Nah, saya lagi nyari cara yang paling gampang dulu, Bu. Bentar. Gini. Ibu mau ke Bandung, jalannya banyak nggak? Boleh lewat Puncak nggak? Boleh lewat Cipularang? Kemanapun jalannya, intinya nyampe Bandung. Sip? Berarti ada jembatan, ada titik sampai. Sip? Mati itu jembatannya atau titik sampainya? Jembatan, titik sampainya adalah Allah. Paham? Nah, sekarang saya tanya sholat nih. Berarti sholat itu jembatannya atau Bandungnya? Supaya nyampe ke Allah. Nah, sekarang saya tanya. Berarti inti dari sholat apa sih? Kita disuruh sholat, tujuan intinya supaya apa? Ibu-ibu kan sholat rajin ya? Oke, contoh. Bu, saya mau nanya. Ibu-ibu sholat sama ibu-ibu nggak sholat, kalau nggak ada perbedaan perilaku, berarti sholat tidak berfungsi, betul nggak? Iya dong. Maka inti dari sholat adalah bagaimana kita melakukan yang namanya perbaikan diri. Bu, sholat untuk Allah bukan? Kok iya? Emang ibu sholat untuk Allah gitu nggak? Enggak, buat aku. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang sholat buat perilakunya sendiri. Orang puasa buat dirinya sendiri. Ilmu ini buat siapa? Diri sendiri. Nah, sekarang kita renungkan, Bu. Ya, satu lagi aja sebelum kita tanya jawab. Di Quran itu ada kata-kata gini. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Contoh. Bacalah kitab Quran dan dirikanlah sholat. Nomor 1 disuruh apa? Dan dirikanlah. Berarti dua-duanya penting nggak? Penting. Sip? Sholat itu tujuannya satu. Kejinya berkurang, munkarnya berkurang. Betul? Berarti kalau orang habis sholat, kekejiannya turun nggak? Turun. Kalau orang habis sholat, kemunkarannya turun nggak? Nah, contoh. Ibu-ibu ngegosip, ngejelekin orang, keji nggak? Keji nggak? Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, ini sholatnya sadar apa mabuk? Nah, gitu maksud saya. Sip ya? Sebelum sholat pelit, habis sholat pelit, mabuk nggak? Sebelum sholat dendam, habis sholat dendam, mabuk nggak? Jadi kira-kira kita ini lebih banyak sholat sadar atau lebih banyak sholat mabuk? Nah, yang penting udah ngaku udah bagus ya. Nah, nih, maka disebut janganlah kamu sholat dalam keadaan orang kamu nggak ngerti isinya. Tadi yang 90% tadi, Bu, Allah, aku isi, Assalamualaikum, udah aja, gitu. Makanya, Bu, maaf ya, once kita nanti berbicara dalam esensi, sholat itu bukan hanya urusan raga kita, tapi juga urusan jiwa. Setuju? Jadi, Bu, maaf ya, kalau orang sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, itu bukan sholat namanya, dia lagi senam namanya. Lah buktinya habis sholat perilakunya nggak berubah, berarti dia tadi bukan sholat, baru melakukan gerakan sholat. Sip? Oke? So, yang kedua, rajin sholat 5 waktu berarti belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya adalah kualitas kesadaran kita semakin membaik. Maka semua kata kuncinya adalah bagaimana kita selalu menuju kepada kesadaran. Oke, Bu? Sip? Paham? Dapat ya? Kita simpulkan dulu. 1. Tadi pedomannya adalah Al-Qur'an. Harus diapain aja Quran? Dibaca. Dipelajari. Diamal. Dan Oke. Ya, ibu-ibu jangan hatam mulu, jangan. Tapi juga belajar untuk Jadi pulang dari sini hatam atau paham? Dua-duanya. Ya.
Ini udah jam-jam krusial sih memang ya. Dah. So, Ibu dan Bapak, yuk kita belajar pakai critical thinking. Jangan banyak dengar dongeng. Segala sesuatu direnungkan, dipikirkan, diaplikasikan. Karena bukti yang paling nyata dalam apapun hidup adalah pengalaman. Maka ketika pengetahuan kita sekarang hari ini dapat, jangan berhenti di pengetahuan, tapi amalkan supaya jadi pengalaman. Oke Bu? Sip? Paham ya? Paham? Penting pakai kesadaran, penting? Penting supaya lebih sadar lagi bahwa selama ini ternyata aku mabuk gitu. Ibu tahu ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk, tahu ciri-cirinya? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, nah udah pasti mabuk aja. Fix. Itu udah pasti mabuk. Oke? Saya kembalikan dulu ke Ibu untuk mungkin kita mau ada sesi tanya jawab, silahkan. Ibu jika ada pertanyaan. Ini Bu, maaf. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Silahkan. Saya kayaknya deretan sini ya. Tapi kelihatannya udah paham-paham sih ya ini. Oke. Kita udah begini. Ayo. Ayo Mbak Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertanyaannya ini aja ya, nggak apa-apa ya, Mas Carlo, Ustadz Carlo. Ya. Panggil Abu aja. Mas Abu. Kan saya nggak ustadz banget. Saya hanya berdasarkan dari tausiah yang disampaikan tadi, saya coba merecall critical thinking saya tadi mengenai yang saya agak underline itu tadi pada saat mengidentifikasi keislaman seseorang. Itu kan tadi Ustadz bilang kan apa? Salah satunya jangan latah nih dengan ucapan-ucapan. Tapi kalau saya bilang tuh apakah salah ya? Misalnya itu kan kalimat-kalimat thayyibah itu harus dibiasakan. Ya. Harus dibiasakan. Kalau kita biasa seperti Gen Z sekarang ya, Gen Z sekarang itu kan kalau ngomong apa-apa seperti menormalize, bilang apa? Anjay, anjir, maaf ya. Dan itu latah loh. Itu latah kalau saya bilang. Yeah. Itu latahnya sampai ke orang tua juga ngajak, iya nggak apa-apa sih kita kayak, ya biasa aja deh lo ngomong anjay seperti itu. Seperti kan nggak pantas seperti itu. Dan saya mengapresiasi anak-anak yang dia walaupun kecil dia bisa ngomong astagfirullah kayak gitu, walaupun ya at least dia ngomong seperti itu. Tapi walaupun dia apa pada kenyataannya dia masih sholatnya bolong-bolong atau apa, tapi sudah ada gitu loh kesadaran dari diri dia seperti itu. Jadi menurut saya pertanyaan saya, apakah bagaimana kita mencoba untuk membiasakan hal-hal yang baik itu memang bagus untuk dilaksanakan. Dan satu lagi kalau misalnya kita tidak membiasakan kalimat-kalimat thayyibah, saya pernah dengar cerita. Jadi begini, kebiasaan seseorang itu orang akan menutup sisa umurnya. Maksudnya bagaimana orang itu meninggal itu menurut kebiasaan dia di saat mudanya. Jadi mungkin di saat dia sukanya apa nih, nanti dia insya Allah akan kalau dia meninggal akan seperti itu gitulah. Dan saya pernah dengar, jadi dia ini orang alim, orangnya bagus, orangnya baik lah di mata kita melihat juga secara fisikal itu dia ya baik gitu ya, dan dia juga orang yang beriman soleh lah menurut kita gitu. Tapi kenapa dia pada saat kritik ke poinnya itu pada saat dia mau meninggal, dia mengucapkan bukan kalimat thayyibah yang dia keluarkan. Saya hanya mengingatkan aja ya. Dia biasa bilang apa? Oh my God, seperti itu. Dan benar, pada saat ditalkin, bahwa dia orang tahu, dia kok orang soleh, bapaknya orang soleh. Saya coba la ilaha illallah nggak keluar. Yang dia bilang apa? Oh my God. Dia memang sampai meninggalnya, oh my God. Seperti naudzubillah min dzalik. Seperti itu ya. Makasih. Oke. Jadi respon saya yang pertama, saya setuju banget bahwa kalimat thayyibah itu penting untuk dibiasakan. Tapi kata kuncinya karena saya nggak ngomong sama anak-anak TK, jadi jangan sampai kita bicara bahwa itu hanya satu kebiasaan, tapi kita tidak memahami, itu poin saya sih sebenarnya. Pemaknaannya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita beneran bukan membunyikan kalimat, tetapi mengamalkannya gitu loh maksud saya. Karena membunyikan dan mengamalkan adalah dua hal yang berbeda gitu.
Dan yang paling penting lagi, ini mengangkat supaya kita benar masuk kepada wilayah kesadaran. Itu aja sih. Makasih, Bu. Assalamualaikum Abu. Salam. Ya, izin bertanya. Tadi sepintas saya lihat ada dogma dan hubungan antara ibu dengan anak ya. Iya. Saya melihatnya itu di sini kalau dogma itu seolah-olah doktrin yang tua pasti benar. Anak bawaannya salah. Itu kalimat tertulis. Tuh. Jadi kalau suatu saat atau mungkin ada di antara kami semua ini bergesekan antara ibu dengan anak, padahal mungkin yang salah itu ibunya. Bagaimana cara, anggap aja kami deh, mungkin yang lain tidak pernah mengalami. Anggap saja bagaimana cara kami meminta maaf kepada anak tanpa harus menjatuhkan harga diri pribadi, karena di situ juga ditanamkan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Makasih Bu. Ini pertanyaannya sederhana tapi keren banget, tapi jawabannya bisa 1-2 jam sih. Ya, tapi kita bikin simpel ya. Ibu-ibu saya mau nanya, ibu-ibu di At-Tahiyat terakhir bawa nama Ibrahim nggak? Iya. Bawa? Kenapa? Ya udah, pokoknya paling gampang jawab, pokoknya udah gitu dari dulu, udah gitu aja ya, gampang aja dulu ya. Udah. Sekarang saya tanya, kalau itu dibaca berarti ada maknanya nggak? Ada dong. Kenapa kok Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim? Kenapa Ibrahim yang disebut? Kenapa nggak Musa, Isa, atau Adam gitu? Kenapa? Ya, itu nanti Ibu tolong renungkan ya, supaya nggak asbun gitu. Allahumma sholli dah aja, tapi nggak tahu gitu. Nah, saya kemarin ke pertanyaan itu. Kalau nama Ibrahim disebut, berarti ada sesuatu suri tauladan yang penting nggak di situ? Ada. Pasti. Sekarang saya tanya, Bu, sekarang kalau kita bicara anak yang soleh adalah anak yang nurut sama ibu bapaknya, betul nggak? Nah, betul nggak? Makanya sekarang disebut durhaka ketika dia nggak nurut sama ibu bapaknya. Pertanyaan saya, Ibrahim ini anak yang soleh atau anak yang durhaka? Nabi Ibrahim termasuk anak yang soleh atau anak durhaka? Hah? Bapaknya nyuruh Ibrahim nyembah berhala, betul nggak? Betul. Ibrahim mau nggak? Tidak. Berarti Ibrahim ngikutin bapaknya nggak? Tidak. Berarti kalau pakai paradigma umum sekarang, Ibrahim adalah anak yang tidak ngikutin bapaknya, berarti Ibrahim anak yang apa? Nah, tapi namanya ibu panggil tiap hari. Iya. Betul nggak? Sip ya. Artinya apa? Maaf ya, kalau kita mengacu pada Quran katakanlah, Bu, maaf banget nih, gak ada satu statement Quran, satu ayat Quran yang ngomong bahwa ikutilah ibu bapakmu, itu gak ada. Karena orang tua belum tentu layak diikuti, gitu kira-kira. Tapi yang ada adalah perbaikilah hubungan dengan ibu bapakmu. Jadi dalam concern ini, kenapa sih Ibrahim dijadikan sebagai suri tauladan untuk menjalankan dan mengerti bahwa bahkan nanti Ibrahim disuruh nyembelih Ismail tuh, betul nggak? Iya. Artinya apa? Tidak semua orang tua layak untuk diikuti sama anaknya. Karena orang tuanya belum tentu ngajak anaknya ke Allah gitu misalnya. Makanya Bu, kenapa orang tua disebut orang tua? Cuman ada dua aja. Satu, cuman duluan hidup. Yang kedua, pengalamannya lebih banyak. Tapi pengalaman lebih banyak belum tentu lebih baik. Maka sebisa mungkin ego orang tua perlu ditekan karena kenapa? Anak yang datang ke kita, sadarilah bahwa itu adalah guru agung dalam kehidupan. Maka relationship antara orang tua dan anak, kata kuncinya udah bukan orang tua sama anak lagi sih. Anak adalah teman bertumbuh bagi orang tua. Karena anak bukan kosongan, anak adalah benih yang siap tumbuh sesuai dengan benihnya. Yang bahaya, orang tuanya nggak ngerti benih anaknya. Udah jelas-jelas benih anaknya cabai, durian-durian kan. Yang akhirnya apa? Anak bisa jadi korban dari ambisi orang tuanya. Bisa nggak Bu? Yes. Nah itu nanti kita akan bahas dalam sesi parenting sih Bu. Nanti kita bahas itu. Tetapi kata kuncinya sederhana aja. Buatlah hubungan antara ibu, bapak, dan anak adalah hubungan teman bertumbuh. Di mana dua-duanya belajar.
Bu, saya mau nanya, anak terlahir dari ibunya bukan? Atau anak terlahir melalui ibunya? Yang mana? Bukan punya ibu kok. Melalui. Maka itu hanyalah titipan agung sebagai pembelajaran untuk orang tua. Maka nanti dalam bahasan ini saya sering kasih judul ini, judulnya adalah anak melahirkan orang tua. Karena bukan orang tua yang melahirkan anak. Kenapa? Kalau orang tua belum punya anak, cuman dipanggil suami dan istri. Betul nggak, Bu? Maka hadirnya anak justru menambah wawasan dan kesadaran bagi orang tua. Itu yang pertama. Jadi maksud saya, maaf ya, kalau sekarang ini anak yang durhaka, hati-hati, orang tua pun bisa durhaka. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, yang memprogram anak adalah orang tuanya. Jadi kalau ibu sekarang ngelihat anaknya seperti itu, sekarang seperti apa? Sadarilah bahwa itu adalah yang ibu install sebagai bentuk konsekuensi, gitu kira-kira. Yang ketiga, Bu, kata kuncinya adalah adanya pengertian. Turunkan ego, sadari pemahaman, dan lihat bahwa anak itu bukan lebih bawah, lebih nggak tahu, lebih apa? No. Karena mereka punya benih yang saya rasa kita sama-sama bisa belajar gitu. Jadi kata kuncinya komunikasi. Apalagi maaf ya, Imam Ali itu bilang gini, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi kalau ibu-ibu penting belajar update juga tentang zaman. Let's say, maaf ya, Gen Z, kalau tadi bicara tentang Gen Z sekarang tuh nggak bisa kalau dikasih tahu tanpa critical thinking itu nggak bisa. Nggak bisa dengan paksaan, nggak bisa dengan ancaman, tapi yang harus masuk kepada logiknya mereka. Maka kalau kita tidak beradaptasi, kita akan sulit untuk mengalir dalam konteks si kehidupan ini gitu. Nah, jadi dua-duanya pembelajaran, anak pembelajaran bagi ibu bapak pembelajaran bagi anak, maka ibu bapak dan anak tiga-tiganya adalah hubungan saling bertumbuh. Saya rasa gitu. Dikomunikasikan aja, Bu. Oh iya. Karena kan kita lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya. Makanya kita perlu untuk saling berkomunikasi. Gitu, Bu ya? Sementara. Sip. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Iya, waktunya habis ya, ini kelihatan udah paham-paham gitu ya. Udah pinter-pinter. Sip, saya rasa cukup, Ibu ya? Cukup ya, boleh Kang Abdul. Nanti kalau yang tentang haji gimana kira-kira? Nah, kenapa tadi saya belum menyinggung haji dan umroh? Karena kalau mau bahas itu, sebetulnya kita harus ngerti panjang dulu sih, Bu. Karena begitu nanti langsung loncat ke haji gitu atau ke umroh, kita belum ngerti diri, belum ngerti bagian apa. Tapi kata kuncinya sederhana aja. Gini ya, dikit nih. Ibu-ibu saya mau nanya, Allah tuh dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Terus ngapain pergi ke sana? Betul nggak? Berarti kata kunci kepergian ke sana bukan urusan dekat atau jauhnya. Berarti bukan urusan tempatnya. Itu yang paling penting. Nah, jadi kata kuncinya bagi ibu-ibu yang mau berangkat umroh, jadikanlah pemberangkatan umroh ini sesuatu untuk melakukan hal yang di luar kebiasaan kita. Karena contoh, ibu kalau ada orang 10 tahun diam di Jakarta, tiap hari dia kerja di jam yang sama, ke kantor dengan jalan yang sama, dia akan memiliki kebiasaan diulang-ulang nggak kira-kira? Iya. Maka perlu keluar sedikit dari rutinitas, kalau bahasa anak sekarang namanya healing. Nah, jadikanlah perjalanan umroh untuk perjalanan spiritual, supaya kita melepaskan semua kebiasaan lama yang ada di Jakarta gitu. Jadi Bu maaf ya, kalau di Jakarta selfie, datang ke sana tetap selfie juga, nggak ngaruh gitu. Di sini belanja, ke sana belanja juga, buat apa gitu. Tapi kata kuncinya adalah lakukanlah perjalanan umroh atau haji dengan konteks yang namanya kesadaran. Nah, konteks kesadaran ini apa? Bukan hanya sibuk dalam wilayah ritualnya, tapi semoga ibu nanti dan semua yang berangkat paham isi ritualnya itu buat apa. Jangan sibuk baca doa di situ, sibuk dengan ibu berdoa sama baca doa beda nggak? Berdoa sama baca doa beda nggak? Ini orang yang taaf tuh kebanyakan nggak berdoa, kebanyakan baca buku doa gitu kira-kira. Sip ya. Jadi kata kuncinya Bu, perjalanan. Ambillah banyak pelajaran dari perjalanan itu. Karena kalau kita mau bicara tentang umroh dan haji, saya perlu sekitar 2-3 jam lagi sebetulnya. Tapi kata kuncinya tetap tuh, baca, pelajari, pahami, amalkan, syiarkan. Jangan kesana pergi cuman pergi tapi tidak membawa sebuah kesadaran gitu.
Dan kata kuncinya banyak melakukan observasi, banyak melakukan penelaahan diri gitu. Dan banyak melakukan hal yang tidak dilakukan di sini. Supaya ibu pulang dari umroh atau haji menjadi diri yang baru gitu. Gitu kira-kira. Contoh, ya kalau ke sana kalau bisa ngelihat handphone dikurangin misalnya. Kurangin online misalnya. Ke sana jangan banyak ngomong, jangan banyak marah, jangan banyak komplain gitu misalnya. Pokoknya ibu yang ngerasa di sini terlalu banyak apapun, coba pas ke sana latih untuk tidak dilakukan. Jadi jadikanlah sarana umroh atau haji melatih sesuatu yang kita melakukan hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Supaya 9 hari itu ada perubahan gitu kira-kira. Saya rasa gitu, Bu. Simpelnya. Untuk makna tawafnya sendiri singkat saja bisa nggak, Kang? Ya. Garis besarnya aja. Gini Bu, tawaf itu ngikutin jarum jam atau melawan jarum jam? Kenapa? Ini jadi diam gini. Ini kan mending salah di sini ya. Kan ini Mbak. Cek. Cek, kayaknya mati deh. Baterainya kayaknya habis deh. Oke, tawaf itu melawan jarum jam atau kebalikannya? Sorry, searah atau melawan? Kenapa coba Bu? Ya? Kalau kita bicara tawaf, kita berbicara mengitari Baitullah, betul nggak? Ya, simpelnya begini. Kenapa arahnya melawan arah jarum jam? Supaya sadar bahwa kita ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata kuncinya, tawaf adalah mengingat bahwa kita akan pulang. Itu satu. Dan ingat kalau pulang, kita nggak pernah hak memiliki, maka tawaf mau mengatakan bahwa yang terpenting menggunakan ihram. Menggunakan apa Bu? Ihram itu pakaian tanpa identitas. Jadi kata kunci pembelajaran dari ihram adalah melepaskan semua identitas. Berarti kalau orang sudah tidak menuhankan identitasnya, sombong atau enggak dia? Enggak. Berarti orang yang berihram untuk tidak memandang dan tidak menilai orang berdasarkan identitas. Maka maaf ya, mau CEO kek, mau OB kek, mau tukang bakso kek, mau direktur kek, semuanya sama. Jadi mau mengabarkan bahwa di hadapan Allah semuanya nggak pernah ada yang berbeda gitu kira-kira. Nah jadi Bu, bahasa gampangnya, once tawaf, apa yang kita pelajari secara dalam, jadilah orang yang humble gitu misalnya. Untuk selalu menyadari bahwa jangan-jangan selama ini aku terlalu sombong dengan identitasku, terlalu sombong dengan apa yang aku miliki, dan yang paling penting adalah bagaimana kita untuk bisa melepaskan dalam tanda petik kesombongan-kesombongan yang berakibat dari yang namanya identitas gitu. Sip ya. Makanya abis gitu sa'i. Sa'i itu lari itu usaha. Ujung dari sa'i itu tahalul. Tahalul itu melepaskan. Jadi kata kuncinya Bu, setelah ini selesai, jangan jadi orang yang menggenggam, jadilah orang yang dermawan gitu. Jangan jadi orang yang pelit, jadilah orang yang bermanfaat gitu kira-kira. Karena nanti kita penting untuk berbicara tentang takwa. Takwa itu salah satunya adalah bersedekah baik lapang maupun sempit. Nah maka selesai umroh, hal yang paling terjadi nomor satu yang paling penting adalah lepasnya kepemilikan terhadap sesuatu. Jadi indikator parameter paling sederhana ya Bu, nanti Ibu cek aja sebelum umroh tingkat pelit gimana, abis umroh tingkat pelit gimana, udah gitu aja. Nah, kalau ibu-ibu abis umroh makin dermawan, umrohnya sukses, udah gitu aja. Sip ya, karena nanti kata kuncinya adalah kebermanfaatan gitu. Saya rasa sebentar gitu Bu. Kita dengar azan. Iya boleh.
Terima kasih Kang Abu untuk hari ini. Syukur alhamdulillah kita jadi dapat pemahaman tentang makna kesadaran dan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un, betapa bahwa sesungguhnya dalam hidup ini tujuan kita hanyalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diharapkan nanti ke depannya Kang Abu kalau misalnya kita mau panggil lagi tidak bosan dan berkenan kembali kembali kami di recharge tentang pemahaman-pemahaman yang seperti tadi belum selesai, masih bisa kita eksplor kembali. Dari kami itu saja, syukur alhamdulillah. Sekarang terserah kamu mau sholat dulu apa mau ini dulu? Kita tutup doa sebentar. Oh iya, boleh. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita zuhur kita tutup kajian kita Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu-ibu, semoga ada manfaat pembicaraan singkat kita di pagi menuju siang hari ini. Semoga ada hal yang bisa dikunyah, ada hal yang bisa diresapi, dan yang paling terpenting semoga apapun yang kita pelajari tidak berhenti dari jadi pengetahuan, tetapi kita transformasikan dalam bentuk akhlak dan perilaku kita yang lebih baik lagi. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa yang pasti. Karena kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Semoga kita menjadi orang yang terbaik, yang selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.